Kisah diawali dengan perempuan bernama Hanum yang tengah bersedih karena bapaknya yaitu Parewan baru saja meninggal dunia. Hanum yang bersedih dikuatkan oleh seorang nenek bernama Maija. Tidak lama dari itu, mayat Parewan seketika bangun kembali. Beberapa saat kemudian, seorang ustadz bernama Imam Toha datang ke rumah. Dia melihat Hanum sendirian di rumahnya, sementara mayat Parewan sudah menghilang entah kemana. Hanum dan Imam Toha kemudian datang ke kantor polisi untuk memberitahukan jenazah Parewan menghilang secara misterius. Hanum pun mengatakan, apabila ini bukan kejadian yang pertama kalinya, sebelumnya Parewan sudah pernah mati dan kemudian bangkit kembali, tapi ketika itu jenazahnya tidak hilang. Dan sekarang Parewan mati suri lagi, tetapi jenazahnya hilang secara misterius. 7 hari kemudian, di rumah Hanum kesepian karena Parewan sudah tidak ada. Dia pun senantiasa ditemani oleh Maija neneknya. Lalu di malam itu, Hanum mendengar suara bising di kamar Parewan. Ketika dicek, dia melihat Parewan sudah ada di kamarnya bersama perempuan menyeramkan. Lalu Parewan berbaring di kasurnya, dan tak lama kemudian dia meninggal dunia. Film kemudian berpindah kepada seorang perempuan yang bernama Ardila yang baru saja sampai di rumahnya. Tampak terlihat rumah sangat gelap dan tiba-tiba Ardila seketika terbangun dari mimpinya. Dia pun mendengar suara ketukan pintu. Setelah dibuka, Ardila melihat seorang bapak tua yang tidak dia kenal. Bapak itu meminta agar suami Ardila, yaitu Yamin, pulang ke kampung halamannya, lalu berjumpa dengan ayahnya. Tidak lama kemudian Yamin pulang. Saat itu Ardila akhirnya tahu apabila selama ini suaminya telah berbohong. Ternyata Yamin masih memiliki ayah dan nama ayahnya adalah Parewan. Sementara Ardila tidak mengetahui hal itu. Ardila meminta agar mereka datang ke rumah ayahnya Yamin karena dia sangat ingin berjumpa dengan mertuanya. Di tengah pertengkaran itu, Yamin mendapatkan telepon. Dia diberitahukan apabila ayahnya yaitu Parewan sudah meninggal dunia. Yamin dan Ardila akhirnya pergi ke kampung halaman Parewan. Sesampainya di sana, mereka melihat jenazah Parewan sudah digotong oleh warga, hendak diantar ke pemakaman. Kemudian terjadi hal tak terduga saat itu. Keranda mayat Parewan seketika terbakar karena mengeluarkan api. Setelah Parewan selesai dimakamkan, Yamin dan Ardila datang ke rumah. Di sana mereka pun melihat perempuan muda, yang mana adalah Hanum. Yamin dan Hanum tidak saling kenal satu sama lain, dan ternyata mereka bukanlah saudara kandung. Hanum menjelaskan apabila dia adalah anak angkatnya Parewan sekitar 10 tahun yang lalu. Parewan mengangkatnya sebagai anak karena neneknya meninggal dunia. Dan selama itu pula Hanum yang mengurus Parewan karena Yamin pergi ke kota.
Kemudian mereka pun berkeliling rumah. Lalu Ardila melihat foto seorang laki-laki di sana. Seketika Ardila berkata jika laki-laki di foto itu adalah orang yang datang ke rumah tempo hari dan menyuruh Yamin pulang menemui ayahnya. Yamin menjawab tidak mungkin karena laki-laki di foto itu adalah Parewan, ayahnya sendiri. Yamin menganggap saat itu Ardila hanya bermimpi. Kemudian Hanum pun memberikan kunci kamar mereka berdua. Ardila kemudian marah karena Yamin tidak percaya kepadanya. Dia pun langsung penasaran siapa sebenarnya ayah Yamin. Kenapa pula tadi keranda mayatnya terbakar? Yamin yang tidak mau membahas hal itu seketika mengalihkan topik pembicaraan. Malam harinya, mereka semua yang ada di rumah itu mengalami teror mengerikan. Tidak hanya Ardila dan Yamin, tetapi Hanum ikut mendapatkan teror juga. Yamin pun teringat dengan masa lalunya, di mana ketika dia masih kecil, Parewan memperlihatkan sebuah tempat yang disebut dengan waruga. Entah apa isi di dalam waruga itu, tetapi Parewan melarang Yamin untuk membukanya. Bukalah waruga itu ketika langit malam sudah bertukar warna. Keesokan harinya, Ardila merasa ada yang aneh di dalam rumah ini, dan dia sangat ketakutan. Ketakutan lalu memilih untuk pulang ke kota saat itu juga. Tapi masalahnya, seketika kaca mobil pecah. Mobil mati tidak dapat dihidupkan karena di kampung itu tidak ada kendaraan lain yang bisa dipakai. Akhirnya mau tidak mau Ardila harus tetap ada di sana sampai mobilnya benar lagi. Hanum kemudian menawarkan diri untuk menolong. Yamin membawakan koper Ardila ke dalam. Ardila nampak kesal karena Hanum memegang tangan Yamin seperti itu. Agar istrinya tidak terus marah, Yamin akhirnya bercerita tentang siapa ayahnya sebenarnya. Yamin bercerita bahwa Parewan, ayahnya adalah seorang dukun sakti di kampung ini. Dia mampu menangani semua masalah, mulai dari masalah bisnis, kekayaan, kecantikan, bahkan menangani orang kerasukan. Ardila akhirnya tahu siapa ayahnya Yamin yang sebenarnya. Sementara itu, Hanum mendengar suara di dalam kamar Parewan. Ketika dicek, Hanum melihat Parewan sedang bermain kuda lumping. Seketika Parewan berubah wujud menjadi seperti dirinya. Hanum yang ketakutan lalu berlari dan berakhir jatuh di tangga. Hanum lalu dipindahkan oleh Yamin ke sofa ruang tengah. Beberapa lama kemudian, Hanum tersadar. Dia pun langsung memeluk Yamin karena ketakutan. Ardila seketika sakit hati. Sudah beberapa kali dia melihat Hanum menyentuh suaminya seperti itu.
Ardila kemudian pergi ke lantai atas dan mengecek kamar Parewan. Di sana dia pun melihat Yamin masuk ke dalam kamar juga. Di sisi lain, Yamin yang sebenarnya masih ada di lantai bawah, kemudian dia melihat Hanum berjalan keluar rumah. Khawatir Hanum pingsan di jalan, Yamin kemudian menyusulnya. Padahal, Hanum yang asli masih ada di dalam rumah. Yamin pun kehilangan jejak, lalu di area halaman rumah, dia melihat sebuah bangunan kecil. Seketika Yamin ingat saat lalu di bangunan itulah ayahnya menyimpan waruga. Lalu Yamin menjadi lebih ingat tentang masa lalu, di mana Parewan, si dukun sakti, mencoba sebuah ritual. Dia memasukkan burung yang telah mati ke dalam sebuah waruga. Setelah dibacakan mantra, burung itu pun berhasil hidup kembali. Ternyata Parewan bisa menghidupkan yang telah mati. Setelah mempelajari ilmu itu, Parewan kemudian menggali makam istrinya. Lalu dia masukkan ke dalam waruga. Parewan berusaha menghidupkan istrinya lagi. Hal ini sesuai dengan penjelasan Mamang di awal tadi. Mayat istri Parewan yang sudah mati akan dimasukkan ke dalam waruga, dengan kedua lutut dirapatkan ke dada, seperti bayi dalam kandungan. Dia percaya istrinya akan hidup lagi. Kemudian Yamin kecil melihat ayahnya yang sering bermain kuda lumping di depan waruga itu. Yamin yang ketakutan segera menjauhi bangunan itu. Malam pun tiba, lagi-lagi Ardila mendapatkan teror mistis. Ardila ditemukan oleh Yamin dengan keadaan tubuh yang melayang. Setelah itu, tubuh Ardila dibaringkan keranjang, badannya pun seketika demam tinggi. Hanum mengatakan jika dia kenal dengan seseorang yang dapat menyembuhkan Ardila, orang itu adalah kenalannya yang bernama Ma Ica. Besok akan dia panggil untuk menyembuhkan Ardila. Setelah itu Hanum izin kepada Yamin untuk pergi mandi. Hanum kemudian melihat seolah-olah Yamin mengikutinya ke kamar mandi. Lalu mereka pun wik-wik di sana. Padahal Yamin yang sebenarnya masih menjaga Ardila yang tengah sakit. Malam semakin larut. Ketika tidur, Hanum pun dihantui oleh teror menyeramkan dari arwah Parewan. Keesokan harinya, Hanum membuatkan segelas es teh manis hangat untuk Yamin dan Ardila. Namun terlihat Hanum memasukkan sesuatu ke minuman Yamin. Ketika Yamin ke dapur, Hanum mengobrolkan soal adukan perut mereka di kamar mandi semalam. Tetapi Yamin merasa tidak melakukan itu sama sekali. Hal itu pun membuat Hanum marah. Lalu dia berlari pergi dari rumah. Yamin kemudian mengejar Hanum karena tidak mengerti apa yang terjadi. Terlihat Hanum berlari masuk ke dalam hutan. Yamin rasa Hanum akan pergi ke rumahnya, Maija. Saat di perjalanan, Yamin bertemu dengan Imam Hotoha dan beberapa warga lainnya. Yamin kemudian bertanya di mana letak rumah Maija. Imam dan warga lain sontak keheranan karena di dalam hutan tidak ada rumah warga. Imam mengatakan jika saat dulu memang ada warga yang bernama Maija, tetapi dia tinggal di kampung sebelah. Dan Maija pun sudah meninggal sejak lama. Sementara itu,
Hanum merasa ketakutan karena dia dikejar-kejar oleh Pirawan yang menyerupai wujud Yamin. Di sisi lain, ada seorang tamu yang datang ke rumah. Ketika itu Ardila menyambutnya. Ternyata tamunya itu hendak mengantarkan mobil Pirawan yang kemarin tengah diservis. Ardila mengatakan tetapi Pirawan sudah meninggal. Orang itu tanpa kebingungan karena baru semalam ia mendapatkan pesan dari Pak Riwan untuk membenarkan mobilnya. Dan tiba-tiba saja hantu karyawan muncul. Lalu seketika dia berubah menjadi kelelawar. Ardila yang takut lalu ikut dan masuk ke dalam mobil milik toko servis. Namun sayang, di pertengahan jalan mereka mengalami kecelakaan. Di sisi lain, Hanum berhasil melarikan diri, lalu dia masuk ke dalam rumah. Tidak lama dari itu, Ardila juga baru sampai di rumah. Dia pun melihat Hanum yang baru saja masuk. Kemudian dengan mata kepala sendiri, Ardila melihat Hanum dan suaminya bermesraan di dalam kamar. Tetapi di penglihatan Hanum, ketika itu dia tengah diserang oleh hantu Pariwan. Kemudian Yamin datang ke rumah. Ardila yang telah salah paham, kini menjadi sangat benci kepada Yamin. Lalu mereka bertengkar. Yang pada akhirnya, Ardila mendorong Yamin hingga dia terjatuh di balkon rumah. Di saat itu, Yamin yang tertidur di tanah melihat langit malam sudah bertukar warna. Kemudian tiba-tiba Ardila menyerang Hanum. Lalu dia menyeretnya sampai tepat di samping Yamin. Kemudian Ardila membawa tubuh Hanum dengan menggunakan gerobak kebangunan yang ada di dekat rumah ini. Di saat itu, Ardila yang telah dibutakan oleh nafsu berniat akan membakar Hanum hidup-hidup di bangunan tersebut. Tidak lama untungnya Yamin datang, berusaha menghentikan. Namun tanpa sengaja, Yamin melempar lilin itu kepada genangan minyak. Lalu Ardila yang kesal melempar tubuh Yamin. Kebakaran pun terjadi. Kemudian mereka pun melihat ada sosok yang bangkit dari dalam Waruga. Ya, dialah istrinya, Parewan yang telah mati. Dia hidup lagi karena ritual Waruga. Ketika langit malam telah berubah warna. Ardila akan menusuk istri Parewan. Dan seketika pisau itu malah menusuk perut Yamin. Kemudian Ardila menusuk perutnya sendiri. Mereka bertiga pun berujung tergeletak di bangunan kecil itu yang dilahap api. Setelah semua kejadian itu, film seketika flashback ke tahun 2004. Di tahun itu, istri Pirawan meninggal dunia. Pirawan yang tidak rela pergi ke rumah dukun yang ada di kampung sebelah. Dukun itu bernama Maija. Pak Rirwan meminta tolong agar dapat menghidupkan istrinya lagi. Dari Maija lah, Pirawan mendapatkan saran agar melakukan ritual Waruga. 1 tahun kemudian, di tahun 2005 setelah melakukan ritual Waruga, istri Pirawan tak kunjung hidup lagi. Maija menyuruh Pirawan sabar karena istrinya akan hidup saat langit malam telah bertukar warna.
Lagi-lagi langit malam belum keluar. Satu tahun telah berlalu. Di tahun 2006, Pirawan sudah selesai mempelajari semua ilmu dari Maija. Ketika itu Mak hendak memberikan sebuah kitab yang merupakan turun-temurun dari leluhurnya. Di dalam kitab itu terdapat banyak mantra dan ajian yang mana mampu mengabulkan segala keinginan pemiliknya. Pirawan menginginkan kitab itu, tetapi Maija tidak memberikannya. Maija ingin Pirawan menepati janjinya dulu, yang mana dia akan menikahi cucunya yaitu Hanum, dan melupakan istrinya yang telah mati. Tetapi Pirawan sangat cinta kepada istrinya. Dia tidak akan pernah melupakannya sampai kapanpun. Lalu Pirawan pun membunuh Maija karena ingin merebut kitab itu. Hanum melihat neneknya sudah sekarat. Sebelum meninggal, Maija memberikan wasiat agar Hanum bisa mengambil balik kitab milik keluarga mereka. Dan dia pun akan memberikan kutukan ilmu hitam kepada Pirawan serta anak keturunannya. Emak pun berjanji akan selalu senantiasa berada di samping Hanum. Lalu Maija meninggal dunia. Sejak saat itu, Hanum berusaha menjalankan wasiat neneknya. Kemudian Pirawan mengangkatnya sebagai anak. Karena Pirawan tidak sadar jika Hanum sebenarnya tahu kebusukan dirinya yang telah membunuh Maija. Hanum pura-pura tidak tahu demi kelancaran aksinya. Ternyata benar, walaupun sudah tiada, Maija selalu ada di. Maija pun selalu memberikan saran bagaimana caranya menghabisi Pirawan beserta keturunannya. Salah satunya dengan cara memasukkan sebuah daun yang beracun ke dalam minuman mereka. Sudah berkali-kali Pirawan mati karena keracunan, tetapi lagi-lagi dia hidup kembali. Pirawan mengalami mati suri secara berulang kali. Dia sudah kebal karena mempelajari suatu ilmu dari kitab leluhur Maija. Sungguh Hanum yang malang, tidak bisa menjalankan wasiat sang nenek. Dia pun malah berujung menjadi alat untuk melepas hawa nafsu Pirawan. Hingga akhirnya Pirawan memutuskan untuk memperdalam ilmu hitamnya, dan itu pun harus mengorbankan nyawanya sendiri. Maka dari itulah Pirawan akhirnya meninggal dan tidak mati suri lagi. Jadi intinya, Pirawan mati bukan karena dibunuh oleh Hanum, melainkan dia mati untuk memperdalam ilmu hitamnya. 40 hari setelah kejadian kebakaran, Ardila diselamatkan dari tragedi itu, dan beruntung dia dapat bertahan. Tetapi Ardila merasa heran, karena suaminya Yamin tak kunjung pulang. Padahal suaminya juga adalah korban kebakaran itu. Namun pihak polisi mengatakan jika di lokasi kebakaran mereka hanya menemukan Ardila saja, tidak ada Yamin ataupun Hanum. Ardila seketika tercengang karena sangat jelas suaminya ada di dalam tragedi itu. Dan saat dia melihat foto pernikahan, anehnya foto Yamin seketika menghilang dan hanya ada foto dirinya saja. Polisi pun sudah mengecek data pernikahan, dan ternyata selama Yeni Ardila belum pernah menikah dengan siapapun. Ardila seketika tercengang. Jika Yamin tidak ada, berarti selama ini dia menikah dan hidup dengan siapa? Malam harinya, Ardila mendapatkan sebuah kiriman paket. Paket itu berisikan kitab leluhur Maija yang telah dicuri oleh Pirawan. Dan terlihat kitab itu sudah berubah warna menjadi hitam.
Ternyata paket itu dikirim oleh muridnya Pirawan. Sekarang dialah yang akan meneruskan tugas Pirawan untuk menyebarkan kutukan ilmu hitam melalui kitab itu. Dan siapapun yang dapat kitabnya, maka orang itu akan menjadi tumbal selanjutnya agar Pirawan menjadi semakin sakti. Dan film pun berakhir. Nah, itu dia alur cerita dari film ini. Sangat tidak disangka, seorang pria biasa yang awalnya tidak rela ditinggal mati oleh sang istri, malah berujung mempelajari ilmu hitam. Pesan yang dapat kita ambil, ikhlaskanlah orang yang sudah pergi. Yang sudah pergi jangan pernah dipanggil lagi. Dan lebih baik, belajarilah ilmu agama daripada ilmu hitam. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Cenggo Film.